Observasi kelas bersama dengan Bapak Rivaldo Tamarariha, guru pengampu mata pelajaran pendidikan Pancasila dilaksanakan di kelas 12 Merdeka 3. Selamat siang, Bapak Rio. Selamat siang. Bagaimana Pak perasaannya setelah selesai observasi hari ini? Perasaan setelah observasi cukup lega juga, sudah selesai, dan memang ada beberapa hal yang perlu saya refleksikan ketika pembelajaran telah selesai. Khususnya memang tadi sedikit saja waktu ya, jadi waktu pembelajaran memang tadi harapan saya 2 jam cukup, tapi ternyata lebih dari 2 jam. Baik, jadi Bapak sudah tahu persis ya tujuan percakapan kita saat ini pas observasi. Salah satunya seperti yang Bapak sampaikan tadi, untuk merefleksikan kegiatan observasi yang sudah Bapak lakukan tadi di dalam kelas. Nah, terkait dengan hasil pelaksanaan pembelajaran di kelas Pak yang Bapak laksanakan tadi, kira-kira kalau Bapak boleh berikan nilai dari skala 1 sampai 100 ketercapaian pembelajaran tadi Pak, boleh ada di nilai berapa? Kalau dari saya itu 85. 85. Jadi Iya. bolehkah itu dikatakan sudah mencapai tujuan pembelajaran yang Bapak harapkan? Sudah mencapai Bu, karena memang tadi sudah pada tahap di mana mereka akan kegiatannya, mereka akan peserta didik itu menemukan masalah kontekstual gitu. Cuma karena mungkin waktunya tadi belum sempat saya memberikan umpan balik, tapi yang saya nilai dari hasil yang pembelajaran yang dilakukan tadi itu 85%. Kita ke bagian area pengembangan, aspek-aspek yang ingin Bapak kembangkan ketika bicara lalu di pra observasi. Iya. Ada beberapa poin yang Bapak tekankan di situ terkait kemandirian siswa, kemudian kemampuan mereka untuk berpikir kritis, Iya. kemudian peningkatan motivasi belajar dan pemberdayaan tutor sebaya. Dari yang Bapak lakukan tadi di dalam kelas, apakah aspek-aspek ini sesuai dengan yang Bapak harapkan pengembangannya Pak? Iya, sesuai dengan saya harapkan. Cuma memang ada satu aspek tadi yang sempat belum disebutkan tadi, itu mengenai tutor sebaya begitu tadi, karena memang waktunya tinggal hitungannya 15 menit ya tadi. Jadi makanya belum sempat diminta untuk anak-anak yang bagian kelompok mahir ini menjadi tutor sebaya bagi teman-temannya. Padahal kalau saya identifikasi tadi, mereka sudah paham apa yang mereka mau lakukan gitu. Cuma memang bagian tutor sebaya ini memang belum sempat dilaksanakan. Terkait dengan yang Bapak sampaikan tadi, memang hal tersebut sudah pernah kita perbincangkan juga ya Pak ketika pembimbingan mentoring untuk penyusunan RPP. Salah satu pertimbangannya kan kalau ada anak-anak atau peserta didik dengan jumlah yang lebih banyak di kelompok berkembang, kemungkinan nanti akan ada sedikit kesulitan dari Bapak gitu ya. Kira-kira tadi Pak, adakah hal-hal yang mungkin Bapak merasa ada kendala, tantangan gitu Pak yang Bapak khawatirkan ketika lalu cerita dengan saya di pra observasi? Terjadikah seperti itu di kelas Bapak tadi? Iya, kalau di awal pra observasi memang saya merasa khawatir, ibaratnya di sini takutnya anak-anak yang masuk kategori berkembang itu tidak akan terlalu cepat memahami apa yang saya instruksikan, khususnya di dalam pembelajaran yang dibagi waktu. Tapi ternyata setelah Bu Mary juga mengklarifikasi, kemudian memberikan dorongan buat saya melihat bahwa ternyata ada faktor di mana ada kelebihan yang bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang di saat saya mengajar begitu, dan itu cukup berhasil ya, cukup saya terapkan tadi di dalam pembelajaran, khususnya di dalam pembagian kelompok tadi. Memang saya lihat anak-anak juga di kategori berkembang ini tidak, ekspektasi saya memang cukup di bawah ke mereka, tapi ternyata mereka bisa dengan cepat memahami gitu apa yang saya instruksikan. Cuma memang kami dikejar oleh waktu tadi, jadi waktu tadi cukup waktu yang saya kelola memang belum
maksimal sampai pembelajaran selesai. Dan memang itu tadi memang ada dua anak yang sudah menemukan masalah kontekstual ini. Dan memang saya menyimak, kemudian saya memberikan umpan balik juga terkait dengan apa yang mereka temukan begitu. Dan bahkan anak-anak lain juga memiliki dorongan untuk mencari lebih cepat karena sudah dikejar dengan waktu. Tapi ternyata saya sudah memberikan instruksi bahwa kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baiklah Bapak, terima kasih. Luar biasa sebenarnya hal yang sudah Bapak upayakan secepat itu Bapak berusaha untuk mengubah strategi yang sudah Bapak rencanakan sebenarnya, karena mengingat ada beberapa kendala, salah satunya waktu ternyata. Nah, sebagian besar dari yang Bapak rencanakan strategi sebelumnya, menurut Bapak dalam pembelajaran di kelas tadi benar-benar semua terlaksana Pak, ataukah ada yang ternyata tidak sesuai dengan yang Bapak rencanakan? Ya. Mungkin Mary yang bagian di mana mereka itu akan membuat judul esai di perencanaan itu, seharusnya yang perencanaan di RPPSA itu mereka sudah menemukan judul begitu dari hasil masalah kontekstual yang terjadi begitu, yang berhubungan dengan tiga lembaga penyelenggara pemilu ini. Cuma memang di bagian itu yang saya belum berhasil, saya sudah langsung lanjut ke menyimpulkan materi tadi. Saya sudah langsung menyimpulkan materi, kemudian memberikan apresiasi bagi anak-anak yang punya antusias dalam belajar. Bahkan tadi ketika saya membuat refleksi ada anak-anak memang sengaja tadi Bu menunjuk anak-anak yang pasif begitu, yang terkadang mereka malu untuk menyampaikan pendapat di depan umum, tapi ketika saya tanyakan ke anak tersebut ternyata dapat menyimpulkan apa yang dia belajar di hari itu. Jadi tadi memang hasil ketika saya merefleksikan, saya tanyakan bagaimana perasaan kamu hari ini, apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini, dia bisa menyimpulkan hal itu. Dan itu memang saya cukup bersyukur juga, ternyata apa yang dibelajarkan tadi, pembelajaran pendidikan Pancasila fase F yang kelas 12 Merdeka 3 itu sudah berhasil. Makanya statement saya sampaikan 85% tadi ketika sudah tercapai bukan. Nah, kalau dari saya Pak, kita sama-sama mengkonfirmasi apa yang saya amati, saya lihat di dalam pembelajaran Bapak sesuai dengan area pengembangan yang memang Bapak harapkan akan dikembangkan dalam pembelajaran, memang sudah tercapai. Salah satunya Pak, dari segi pertanyaan pemantik yang Bapak berikan ke anak-anak, memang pertanyaan pemantik yang menarik, jadi menuntut siswa untuk berpikir kritis malah sejak awal, tidak nanti pada momen mereka diminta untuk berdiskusi menemukan masalah, tapi sejak diberikan pertanyaan pemantik, Bapak sangat luar biasa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan lancar kepada anak-anak, sehingga mereka sejak awal pembelajaran memang sudah dituntut untuk berpikir kritis. Kemudian bagian pengembangan yang berikutnya adalah bagaimana Bapak mendampingi peserta didik, khususnya pada kategori berkembang, memang sangat terlihat mereka juga secara mandiri mampu untuk mengeksplor sumber belajar, terlebih khusus bagi anak-anak yang ada pada kelompok akhir. Mereka juga sudah sangat antusias dan terlihat juga pada anak-anak yang berkembang. Nah, dalam posisi itu juga, dalam peran Bapak juga di situ, Bapak sudah mendampingi mereka untuk dieksplor dari beragam sumber. Kemudian yang poin pengembangan selanjutnya yang nampak di situ yaitu Bapak juga ternyata memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggali informasi lebih dalam. Meskipun sebenarnya masalah kontekstualnya sudah Bapak sajikan, gitu, Bapak tidak hanya membatasi pada area yang sudah ditulis dalam masalah kontekstual, tapi Bapak memperdalam, memperluas, itu pun memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk lebih berpikir kritis. Oleh sebab itu, saya menyimpulkan bahwa memang sesuai dengan yang Bapak sampaikan tadi, area pengembangan terkait kemampuan berpikir kritisnya memang tercapai untuk pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas. Meskipun tadi seperti yang Bapak informasikan ada langkah pembelajaran yang tidak sempat terlaksana karena dikejar juga oleh waktu. Nah, terkait hal tersebut Pak, kira-kira tindak lanjut Bapak yang akan Bapak lakukan apa di dalam pertemuan selanjutnya untuk anak kelas?
tindak lanjut yang akan saya lakukan, memang saya memberikan instruksi tadi bahwa tugasnya anak-anak silakan boleh temukan dulu di rumah. Tapi nanti Bapak Rio akan berikan umpan balik pada pertemuan berikutnya. Takutnya nanti kalau tidak diberikan umpan balik, mereka contohnya mengambil, kan sekarang ChatGPT ya sering digunakan oleh anak-anak, jadi saya takutnya plagiarisme yang terjadi. Jadi saya akan mendengarkan dan membaca juga apa yang mereka temukan masalah kontekstual dengan judul yang akan mereka simpulkan sebagai esai yang akan mereka buat begitu. Jadi tindak lanjutnya di rumah mereka mencari dulu masalah kontekstual yang ada. Nanti pertemuan minggu depan mereka akan presentasikan. Saya akan menyimak apa yang mereka presentasikan dan saya akan memberikan umpan balik karena memang di lembar LKPD yang ada itu ada umpan balik itu dari saya dan boleh juga dari teman-teman sebaya mereka. Jadi teman-teman sebaya yang kategori mahir juga. Biasanya memang anak-anak yang dalam kategori mahir yang saya kelompokkan itu yang biasa memberikan tanggapan ketika ada di dalam kelas. Gitu. Berarti kalau bagian menemukan masalah kemudian sampai dengan membuat esai, seharusnya kan kalau berdasarkan RPP yang sudah baru keluar, harusnya esai tersebut akan jadi tugas rumah. Iya. Cuman fakta tadi ternyata anak-anak harus melanjutkan di rumah untuk menemukan terlebih dahulu masalah bagi anak-anak yang belum menemukan. Berarti di tatap muka selanjutnya, Pak, apakah bagian esai ini akan sekaligus dilaksanakan berbarengan dengan tadi presentasinya, ataukah kemungkinan ada strategi lain yang dilakukan? Ya, kemungkinan untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya itu saya akan bagian ini dulu diselesaikan, kemudian akan melanjutkan untuk penulisan esai. Tapi penulisan esai tidak semata-mata hari itu harus selesai karena memang mengingat ini esai ini kan karya ilmiah yang memang cukup anak-anak kan sekarang di zaman sekarang kan literasinya agak lebih menurun begitu. Seperti saya sentil tadi, ini tujuan kenapa Bapak Rio mengambil formatif tentang esai itu mendukung gerakan literasi nasional gitu. Gerakan literasi nasional supaya kalian juga punya menggugah kalian untuk dapat melakukan literasi baca, literasi digital, bahkan literasi tulis yang akan kalian lakukan begitu. Itu tujuannya kenapa esai. Dan memang saya akan memberikan kesempatan bagi mereka, kita akan menyepakati bersama begitu untuk waktu pengerjaan esai. Jadi kemungkinan untuk pertemuan minggu depan itu tidak langsung selesai esainya, tidak. Tapi nanti akan saya pertimbangkan juga untuk menyepakati durasi waktu pengerjaan karena itu kan bagian dari budaya positif ya Bu Mil ya, seperti yang saya sudah buat di RPP. Jadi itu harapan saya untuk pertemuan. Jadi untuk tatap muka selanjutnya Bapak lebih fokus ke bagaimana anak-anak lebih mengeksplor lagi masalah-masalah terkait praktik demokrasi ya, gitu ya Pak. Kira-kira untuk pelaksanaannya Pak di hari yang sama, di jam yang sama, atau ada perubahan hari, perubahan jam? Di hari yang sama, di hari Senin belajar, minggu depan. Kalau misalnya hal tersebut sudah terlaksana Pak, presentasinya sudah jalan, kemudian anak-anaknya sudah menyampaikan hasil presentasi mereka, kira-kira boleh disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran Bapak sudah ada di skala 100? Ya tinggal saya merefleksikan kembali, maksudnya kan pembelajaran minggu depan belum terlaksana, jadi mau lihat kembali, jadi mau lihat dari hasil refleksi atau berhasil atau tidak berhasil kan belum jalan ini, jadi saya belum bisa menyimpulkan bahwa sudah 100 begitu. Baik Bapak. Kalau begitu terima kasih banyak Bapak untuk kesempatan hari ini. Senang rasanya saya bisa bersama-sama dengan Bapak di kelas. Banyak pelajaran berharga juga yang saya dapatkan di kelasnya Bapak buat jadi pembelajaran buat saya. Sukses untuk rencananya ke depan Bapak. Semoga yang Bapak harapkan jadi 100 benar-benar jadi 100. Terima kasih Bapak. Terima kasih.